Halo, perkenalkan nama saya Dini Zaliulan dari Siombing, NIM 4120190027. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum biokimia acara yang kedua dengan judul pengaruh pemberian substrat berbeda pada fermentasi alkohol buah naga. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengetahui pengaruh pemberian substrat berbeda pada hasil fermentasi. Yang kedua, mengetahui hasil dari fermentasi buah naga. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh kunyit pada air kapur dalam uji keasaman. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, untuk alat sendiri ada blender, botol 600 ml sebanyak 8 buah, plastisin, pisau, saringan, timbangan, sendok makan, dan selang beding. Untuk bahan ada buah naga, gula pasir, vernipan, kapur sebanyak 4 buah, kunyit, dan air secukupnya. Untuk metode yang pertama kita perlu melakukan pembuatan filtrat pada buah naga. Yang pertama, siapkan buah naga dan timbang dengan variasi berat yang berbeda, yaitu 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 75 gram. Yang kedua, blender buah naga, lalu disaring dan pisahkan antara filtrat dan ampasnya. Setelah kita mendapatkan hasil filtrat, ditambahkan dengan air hingga mencapai volume 250 ml. Yang kedua, kita membuat larutan kapur, di mana pembuatan larutan kapur ini dapat dengan merendam kapur atau menghancurkan kapur, kemudian didiamkan sampai ada hasil endapan. Lalu, pisahkan antara larutan dan hasil endapan, kemudian larutan tersebut ditambahkan dengan air hingga mencapai volume 250 ml. Kemudian kita perlu membuat larutan yeast, di mana kita memerlukan 1 sendok makan vernipan yang dicampurkan dengan 10 sendok makan air matang. Setelah itu untuk rangkaian botolnya, yang pertama siapkan 8 buah botol, bolongi semua tutup botol, pasangkan selang pada setiap botol. Di setiap 2 tutup botol terdapat 1 selang yang saling terhubung antara botol 1 dan botol 2. Kemudian, bagian tutup botol dan selang yang sudah dipasang ditutup dengan plastisin agar tidak ada udara yang masuk. Untuk langkah kerja sendiri, yang pertama, semua botol 1 diisi dengan filtrat buah naga dan ditambahkan masing-masing dalam botol 1 sebanyak 1 sendok makan gula pasir. Lalu, pada botol 1 ditambahkan cairan yeast yang telah dibuat, kemudian yeast dimasukkan secara bersamaan dan catat waktu T0. Setelah itu, tutup botol 1 dan botol 2. Catat waktu terbentuknya gelembung pada botol 2, amati perubahan yang terjadi pada botol 1, amati perbedaan kekeruhan pada botol 2, di mana praktikum ini dilakukan selama 2-3 hari. Dan pada hari yang ketiga, botol kedua dilakukan pengujian keasaman dengan menggunakan filtrat kunyit sebanyak 2 sendok makan. Amati perubahan yang terjadi. Selama 3 hari setelah melakukan percobaan ini didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk botol 1, pada berat buah naga 10 gram, untuk warna kepekatan tidak terlalu pekat, dan botol yang dengan berat 25 gram, untuk warna kepekatannya lumayan pekat. Botol 50 gram dan 75 gram sangat pekat. Untuk bau sendiri pada botol 1, dengan berat 10 gram, tidak terlalu menyengat seperti roti. Botol kedua 25 gram dan 50 gram lumayan menyengat. Dan botol yang terakhir dengan berat 75 gram sangat menyengat. Sedangkan hasil yang didapatkan pada botol 2, untuk waktu terbentuknya gelembung dengan berat 10 gram 8 menit, 25 gram 10 menit, 50 gram 7 menit, dan 75 gram 8 menit. Untuk banyaknya gelembung, pada botol 1, gelembung yang dihasilkan sedikit, botol 2 lumayan banyak, botol 3 dan botol yang keempat itu sangat banyak. Untuk kekeruhan sendiri, botol 10 gram itu tidak terlalu keruh, botol 25 gram lumayan keruh, botol 50 gram sangat keruh, dan botol 75 gram lumayan keruh. Lalu setelah dilakukan pengujian keasaman, tingkat warna, kepekatan,
yang dihasilkan yaitu untuk botol 10 gram lumayan pekat, botol 25 gram sangat pekat, botol 50 gram tidak terlalu pekat, dan botol 75 gram lumayan pekat. Setelah didapatkan hasil, lalu untuk pembahasannya, menurut Wanto dan Subagio, fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada substrat organik, baik karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya, melalui adanya aktivitas biokatalis yang dikenal dengan enzim yang dihasilkan oleh jenis mikroorganisme spesifik. Fermentasi anaerob merupakan salah satu fermentasi yang tidak dibutuhkan oksigen. Pada praktikum ini, berat dari substrat yang digunakan berbeda-beda, yaitu 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 75 gram. Dengan adanya perbedaan konsentrasi ini, mempengaruhi tingkat kecepatan reaksi enzimatis yang terjadi pada fermentasi tersebut. Menurut Leniger, 1997, peningkatan kecepatan reaksi dari yang kecil hingga mencapai titik batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit meningkatkan kecepatan reaksi. Dan menurut Trenggano dan Sutardi, mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan semua molekul enzim telah membentuk ikatan kompleks dengan substrat yang selanjutnya kenaikan konsentrasi substrat tidak berpengaruh terhadap kecepatannya reaksi. Pada praktikum ini, adanya penambahan gula digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri dan sebagai sumber karbon pada media fermentasi. Adanya perbedaan pada substrat yang telah difiltrat juga mempengaruhi terjadinya kepekatan pada botol 1, karena semakin banyak berat buah naga yang dipakai, maka semakin pekat pula warna filtrat yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil jumlah filtrat buah yang digunakan, maka filtrat yang dihasilkan juga tidak terlalu pekat. Dalam hal ini, mikroba membutuhkan substrat untuk kehidupannya. Pada proses fermentasi, dapat mengubah substrat menjadi bahan lain dengan mendapatkan keuntungan berupa energi. Pada botol 1, dihasilkan bau asam seperti roti atau tape yang disebabkan oleh adanya penambahan fernipan, yang mana pada proses fermentasi, ragi beraktivitas dan menghasilkan alkohol. Konsentrasi alkohol akan meningkat. Pada praktikum ini, botol 2 yang berisikan air kapur memiliki gelembung yang hal ini dikarenakan kapur bersifat mengikat CO2 dan air sehingga membentuk CaOH2. Untuk fermentasi anaerob sendiri, bakteri yang berperan dalam pembentukan asam dan umumnya memerlukan pH kisaran antara pH 5,2 sampai dengan 6,3. Dan berikut adalah jawaban dari pertanyaan praktikum. Yang pertama, bagaimana persamaan reaksi percobaan ini? Jawabannya, C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2 ditambah dengan 2H2O ditambah dengan 2 ATP. Persamaan di bawah ini merupakan hasil dari meringkas fermentasi glukosa, yang rumus kimianya adalah C6H12O6, 1 mol glukosa diubah menjadi 2 mol etanol dan 2 mol karbon dioksida. Maka C12H22O11 ditambah dengan H2O ditambah dengan interfase menjadi 2C6H12O6. Kemudian C6H12O6 ditambah dengan enzim simase menjadi 2C2H5OH dan ditambah dengan 2CO2. Kemudian untuk C2H5OH adalah rumus kimia untuk etanol. Yang kedua, apa fungsi dari bahan yang digunakan? Untuk air kapur sendiri, air kapur digunakan untuk mengikat CO2 sehingga tidak lepas ke udara. Yang kedua yaitu ragi digunakan untuk membantu proses fermentasi. Yang ketiga yaitu plastisin digunakan untuk menutup lubang agar tidak ada udara yang masuk. Yang keempat itu gula sebagai komponen utama respirasi anaerob. Yang kelima itu ada buah naga sebagai substrat. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah pengaruh perbedaan pada jumlah buah naga terhadap hasil percobaan?
Pengaruhnya itu dengan adanya perbedaan konsentrasi ini mempengaruhi tingkat kecepatan reaksi enzimatis yang terjadi pada proses fermentasi tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah terbentuk gelembung, mengapa, dan demikian? Pada praktikum ini terjadi pembentukan gelembung. Pembentukan gelembung ini karena air kapur tersebut bersifat mengikat CO2. Lalu yang terakhir, perubahan apa yang terjadi pada kunyit yang menunjukkan sifat keasaman cairan pada botol 2? Pada botol 2 menunjukkan sifat keasaman di mana ditandai dengan adanya perubahan warna, kuning yang lebih tua atau lebih pekat. Karena warna tersebut yang dihasilkan bukan warna jingga, di mana ketika dihasilkan warna jingga maka larutan tersebut bersifat basah. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada praktikum ini. Sekian dan terima kasih.